Shalom teman-teman. Halo, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Pagi ini Nayun mau ajak teman-teman semua sekolah minggu online bareng. Mau dong tentunya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh kembali bertemu dalam sekolah minggu online GKI Sedayu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita mulai ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan yuk. Mari kita pujikan bersama-sama rukun cinta. Yuk Mas Julius. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan memuji Tuhan. Saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Surono. Mari kita sama-sama mendengarkan dan memperhatikan. Teman-teman, pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya dalam kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya kabar hari ini luar biasa. Nah adik-adik, ada yang masih ingat tidak tadi bacaan kita dari mana? Ayo, dari mana? Bacaan kita tadi dari surat Roma pasal 6 ayat
1B sampai 11 tadi sudah dibacakan oleh Dek Priscila. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat video. Kita saksikan bersama yuk video tersebut. Nih, Pak Surono putar dulu ya videonya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat videonya. Bagus enggak videonya? Ayo, video tentang apa? Nah, Pak Surono memberi nama tadi yang orang yang menolong adalah Pak Ceng. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Pak Ceng tadi? Pak Ceng itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa saja yang dibantu? Nah, ternyata bukan hanya orang, tetapi tumbuhan dan hewan pun ditolong, dibantu oleh Pak Ceng. Ketika tanaman tadi kepanasan, Pak Ceng memindahkannya di tempat yang ada airnya. Ketika turun hujan, airnya mengalir dan tumbuhan tadi bisa berkembang dan bahkan berbunga. Lalu Pak Ceng membantu orang. Tadi ada ibu-ibu mendorong gerobak, tidak kuat karena harus naik trotoar. Dia apa? Dibantu oleh Pak Ceng. Didorong dan akhirnya gerobak tadi bisa naik ke trotoar. Lalu Pak Ceng, tidak hanya itu, Pak Ceng membantu lagi, yaitu ada anak kecil atau adik-adik dan ibunya yang sedang meminta-minta. Tapi ini meminta-minta bukan untuk bersenang-senang ya, tetapi untuk bersekolah karena tidak mempunyai biaya
Akhirnya Pak Ceng mengambil uangnya di dompet dan diberikan kepada tadi adik-adik yang meminta dan ibunya. Apakah sampai di situ kebaikan Pak Ceng? Tidak. Ternyata Pak Ceng masih membantu orang lain dan juga binatang dibantu. Ayo, binatang apa yang dibantu? Ingat tidak? Anjing. Anjing diberinya makan. Dulunya kurus, hidup di jalanan, lalu diberi makan, diajak pulang, dipelihara, dan akhirnya anjingnya itu pun sehat. Nah, Pak Ceng ternyata tidak membiarkan juga tetangganya yang ada di sekitarnya. Nenek-nenek tadi diberikan pisang oleh Pak Ceng. Pisangnya ditaruh di gagang pintu. Itu dilakukan oleh Pak Ceng. Tahu nggak adik-adik, apa yang dirasakan oleh orang yang dibantu oleh Pak Ceng, lalu tumbuhan dan binatang tadi? Semuanya bersuka cita. Karena Pak Ceng telah menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, lalu ada apa? Lalu ketika dikaitkan dengan firman Tuhan tadi apa? Firman Tuhan tadi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa supaya hidupnya menjadi baru. Hidup yang dulu, yang seadanya, tidak mau menolong, tidak membantu, itu sekarang sudah berubah. Karena Yesus telah menyelamatkan melalui karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berarti baik, luar biasa. Dan berarti Pak Ceng tadi mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbuat baik kepada semua orang dan juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, adik-adik pun juga harus demikian. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan, kita harus hidup baru. Yang dulunya suka mencontek, tidak mencontek lagi. Yang dulunya suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Yang dulunya tidak mau membantu orang tua, mulai sekarang harus membantu orang tua. Dan janganlah lupa untuk berbuat baik, menolong sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Betul, oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian adik-adik cerita Pak Ceng, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyelamatkan umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian cerita Alkitab, firman Tuhan pada saat ini. Kiranya iman adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan adik-adik selalu hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu selanjutnya. Dah. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membacakan ayat indah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian ayat indah kita pada pagi hari ini. Halo adik-adik semuanya, udah mendengarkan firman Tuhan kan hari ini? Saat ini kita mau menutup ibadah online kita dan kita mau menyanyikan lagu. Kita mau nyanyikan lagu apa? Sungguh alangkah baiknya. Oh iya, benar. Sungguh alangkah baiknya. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Sungguh
ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sehingga firman yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, ibadah online kita sudah selesai teman-teman. Jadi kita harus melakukan firman dalam kehidupan kita ya. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.